Hai sahabat Bajang Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini, aku akan update mengenai technical analysis BitTorrent atau BTT yang sebelumnya sudah kita bahas di video kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu ya. Nah, hari ini aku akan buatkan updatean lanjutannya. Seperti apa? Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton sampai selesai. Yang suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Baik, kita mulai videonya. Diawali dengan CoinMarketCap, terlihat hari ini pertanggal 7 Desember tahun 2021, market kripto secara global naik sekitar 4,86% teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini chart di CoinMarketCap, Bitcoin mengalami rebound teman-teman. Begitu juga dengan Ethereum. Terus BNB atau Binance, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Luna, Dogecoin, Avalanche, Shiba Inu, Matic, dan lain-lainnya ini mengalami rebound hari ini teman-teman ya. Nah, kalau memang kita perhatikan sih di chartnya itu masih merah ya. Masih dalam keadaan merah karena memang kita mendapatkan koreksi yang sangat dalam teman-teman ya. Nah, kita akan bahas langsung saja mengenai BitTorrent ya atau BTT. Kita cek dulu mengenai BTT seperti apa. Saat ini BTT atau BitTorrent berada di peringkat 48 CoinMarketCap. Dan untuk per tanggal 7 Desember ini, BitTorrent mengalami penguatan sekitar 34,95% teman-teman. Harganya saat ini di kisaran Rp47 ya. Nah, kita akan bahas mengenai technical analisisnya untuk BitTorrent di chart Indodax ya. Nah, di sini aku sudah gunakan chart time frame 1 hari ya, supaya kita bisa melihat pergerakan BitTorrent lebih nyaman ya. Kalau kita ganti ke 15 menit, itu sangat kurang nyaman untuk dianalisa teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku flashback sedikit ya mengenai pembahasan sebelumnya. Di sini aku sudah gambarkan untuk beberapa support dan juga resisten untuk BitTorrent ya teman-teman ya. Nah, ganti dulu warnanya menjadi warna merah untuk area support. Nah, di sini ada dua trend line teman-teman ya. Ada trend line garis warna merah dan juga trend line warna biru. Yang merah ini adalah support, yang biru adalah resisten. Dan aku coba tarik lagi Fibonacci retracement dari koreksi sebelumnya ya, atau crash yang terjadi sebelumnya hingga penguatan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Buat teman-teman yang sudah tonton video aku sebelumnya pasti tidak asing dengan pembahasan ini ya. Nah, di sini aku tarik yang terjadi pada bulan Juli teman-teman untuk koreksi terakhir dan penguatannya itu yang terjadi pada bulan September ya. Nah, sebelumnya aku sudah buatkan satu analisa di mana BitTorrent dalam keadaan genting atau dalam keadaan posisi yang sangat penting, di mana BitTorrent berada di area support terpentingnya di kisaran harga Rp46 teman-teman ya. Di video sebelumnya aku sudah bahas, yang belum tonton silahkan tonton dulu mengenai videonya ya. Oke, nah aku katakan saat itu bahwasanya apabila BitTorrent ini koreksi atau breakdown dari area support Fibonacci 0,6, bukan tidak mungkin BitTorrent bisa mencapai area support berikutnya teman-teman di kisaran harga kurang lebih Rp37 atau di kisaran Fibonacci 0.7 teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh di tanggal kurang lebih di tanggal 3 ya, di tanggal 3 Desember kita itu breakdown teman-teman dari area supportnya. Dan alhasil kita bisa lihat BitTorrent mengalami koreksi yang sangat dalam ya. Bahkan kalau kita benar-benar perhatikan BitTorrent malahan lebih dalam daripada area support yang sudah kita bicarakan teman-teman. Atau BitTorrent ini sempat turun hingga harga kurang lebih sekitar Rp32 teman-teman. Wow, luar biasa tentunya untuk BitTorrent ya. Nah, memang kalau misalkan aku pribadi sih aku sudah menunggu di area supportnya teman-teman ya, di area support Fibonacci 0,7 ya. Nah, seandainya teman-teman yang sebelumnya sudah tonton video aku dan juga sudah mengambil keputusan untuk mengikuti menunggu di area support ya, support lanjutan di harga Rp37, hari ini teman-teman sudah mendapatkan profit sekitar hampir 30% teman-teman. Wow. Luar biasa ya, luar biasa. Alhamdulillah pokoknya tentunya untuk kita semua yang saat ini diberikan profit ya. Alhamdulillah.
Nah, buat teman-teman yang sudah mungkin contohnya ya, teman-teman saat kemarin itu ambil posisi di harga Rp37 sebanyak 1 juta ya, 1 juta rupiah. Tentunya hari ini teman-teman mendapatkan profit sekitar 300.000 teman-teman ya. Luar biasa. Selamat sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah ambil posisi sebelumnya ya. Nah, hal ini tentunya bukan berarti analisa yang aku gunakan itu benar teman-teman ya. Bukan berarti selamanya yang analisa aku gunakan itu valid ya. Ini hanya kebetulan teman-teman, hanya kebetulan benar ya, hanya kebetulan benar. Dan kita akan bahas mengenai bagaimana potensi yang dapat terjadi atau potensi penguatan yang mungkin saja bisa terjadi kepada BitTorrent teman-teman ya. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Di mana untuk penguatan ini teman-teman yang terjadi semalam di tanggal 6 Desember itu tidak lain tidak bukan adanya berita penting untuk BitTorrent teman-teman. Aku bukakan dulu mengenai beritanya ya. Di sini BitTorrent ya, kita ganti dulu bahasa Indonesia. BitTorrent ada berita yaitu peluncuran BTTC Mainnet teman-teman dan rencana redenominasi BitTorrent. Oke. Nah, yang buat teman-teman yang belum tahu ini apa? Di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang perhatikan ya, bahwasanya BitTorrent yang lama ya, maksudnya BitTorrent saat ini ya, BitTorrent saat ini kita itu menggunakan jaringan yang masih jaringan TRC10 teman-teman ya. Jadi jaringan Tron TRC10-nya. Dan ini akan ditingkatkan teman-teman ke jaringan TRC20 terbaru teman-teman ya. Oke, itu untuk redenominasinya untuk BitTorrent. Dan yang perlu lagi ya, ini sebenarnya sih untuk BitTorrent sendiri ya ada kabar baik dan juga ada kabar yang mungkin bisa dikatakan kurang baik teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini juga dikatakan bahwasanya token BTT ya itu akan berubah untuk total supply-nya teman-teman ya. Jadi total supply di BTT saat ini sebanyak 990 miliar tadi teman-teman itu akan ditambah ya, akan ditambah sebanyak 990 triliun ya teman-teman. 990 triliun token ya. Jadi ini bisa dikatakan rasionya itu 1:1000 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikatakan begini teman-teman, token dan juga koin itu biasanya ada yang dikatakan burn ya atau pembakaran. Biasanya token-token yang dibakar itu akan menguatkan atau meningkatkan harganya ya. Jadi meningkatkan harga token tersebut karena pasokan supply-nya teman-teman itu dikurangi ya. Nah, akan tetapi untuk BitTorrent sendiri ini malah ditambah teman-teman tokennya. Jadi yang sebelumnya itu 990 miliar ya ditambah menjadi 990 triliun teman-teman. Jadi sekitar bisa dikatakan 1:1000 token yang ditambah teman-teman ya. Jadi teman-teman yang saat ini megang satu token itu bisa dikatakan nantinya menjadi 1000 token teman-teman. Kurang lebih seperti itu perbandingannya. Jadi sangat banyak sekali total supply yang ditambahkan teman-teman. Tentunya hal ini pasti akan berdampak kepada harga dari BitTorrent-nya teman-teman ya. Sangat berdampak. Beda halnya kalau misalkan BitTorrent ini melakukan pembakaran token, misalkan kita kan total supply-nya itu sebanyak 990 miliar. Terus ada pembakaran token sebanyak 100 miliar. Nah, itu pasti berdampak akan ke harganya itu makin naik, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan kalau misalkan total supply-nya ditambah, teman-teman simpulkan sendiri ya, dampaknya ke harga BitTorrent seperti apa nantinya, oke? Baik, kita langsung saja, kita kembali akan membahas mengenai BitTorrent ya, dan juga beritanya ini. Nah, nantinya di sini BitTorrent juga akan meluncurkan token baru yang dinamakan dengan BitTorrent Chain, teman-teman, atau BTTC ya. Di mana BTTC ini nantinya juga ada ya di protokol atau di jaringan Tron, teman-teman. Nah, jadi untuk BitTorrent yang lama yang saat ini ya, BTT yang saat ini itu nanti akan diganti namanya menjadi BTT Alt, teman-teman ya. BTT Alt. Nah, jadi BTT Alt ini nanti juga bisa kita pindahkan atau kita rubah gitu ya, atau kita ganti dengan BitTorrent yang baru atau BTTC. Ibaratnya itu misalkan teman-teman saat ini ada pegang BitTorrent ya. Nah, setelah BTTC luncur, teman-teman bisa mengganti
token BTT All ini ke BTT yang baru teman-teman gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Nah itu untuk kesimpulan dari beritanya teman-teman. Oke. Nah mengenai total supply yang ditambah tadi ya, kita akan tunggu nanti ya seperti apa dampaknya ke BitTorrent atau BTT All setelah diganti namanya teman-teman ya. Oke, kita bahas technical analisisnya. Nah, saat ini kita bisa lihat BitTorrent mengalami penguatan sekitar 30% teman-teman. Dan juga kalau kita perhatikan saat ini BitTorrent kembali ke area support yang sudah dijebol sebelumnya teman-teman. Hal ini tentunya sangat baik untuk BitTorrent ya. Jadi untuk analisa yang sudah kita analisa sebelumnya mengenai di sini ada support dan juga resisten, tentunya ini sudah tidak berlaku teman-teman ya. Karena di sini sudah mengalami down yang sangat dalam. Oke, kita rubah dulu. Kita hapus dulu semuanya teman-teman ya. Oke, nah kita akan analisa kira-kira saat ini seperti apa pergerakan dari BitTorrent teman-teman ya. Nah, aku coba buatkan dulu ya garis. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman bisa diperhatikan untuk BitTorrent saat ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk BTT pergerakan BTT saat ini teman-teman. Nah, oke. Saat ini ya bisa dikatakan BitTorrent itu dalam posisi pembentukan pola descending channel teman-teman ya, descending channel di mana pola ini terbentuk dari penguatan teman-teman ya. Jadi seperti ini contohnya. Aku coba gambarkan dulu ya seperti ini. Di sini kita mengalami crash yang dalam ya, crash terus kita membentuk double bottom dan kita menguat teman-teman. Dan di sini kita mencapai resisten ya. Terus kembali koreksi dan saat ini kita menguat kembali dan ya alhasil di tanggal 3 Desember kita mengalami koreksi yang lumayan dalam lagi teman-teman ya, dan 2 hari terakhir kita mengalami penguatan. Nah dimana di sini kita bisa lihat ada beberapa support teman-teman ya. Ini support yang pertama, yang kedua itu terjadi di tanggal 29 September teman-teman, kurang lebih tanggal 30 lah ya. Ya, tanggal 29 September. Dan untuk resisten di sini bisa dikatakan yang terjadi pada tanggal 3 September dan juga untuk resisten kedua terjadi pada tanggal kurang lebih sekitar 31 Oktober teman-teman ya. 31 Oktober kurang lebih. Oke. Nah, saat ini kalau kita perhatikan kita berada di atas dari garis putus-putus berwarna merah teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa biasanya kalau misalkan kita itu ya, kalau kita itu melewati garis merah ini teman-teman, garis merah putus-putus ini ya, kita break ke bawah, berarti kita ada kemungkinan bakal main di area bawah garis tersebut teman-teman. Contohnya di sini, kita break down teman-teman ya. Nah setelah itu kita bermain di area bawah ini teman-teman. Oke. Nah apabila kita berhasil break ke atas atau berada di atas dari garis tersebut, secara tidak langsung di sini ya, kita naik ke atas dan juga bertahan ya. Nah, di sini kita lihat BitTorrent main di area atas pola ini teman-teman ya, di garis atas dari garis merahnya ya. Nah, saat ini kalau kita perhatikan BitTorrent berada di area atas teman-teman ya. Nah, ini ada kemungkinan kita akan bermain dulu di area atas tersebut ya, di area atas. Nah, bagaimana analisa berikutnya teman-teman? Kita akan analisa ya, satu persatu. Oke. Kita analisa dulu mengenai potensi penguatannya teman-teman ya. Karena kita di sini pembentukan pola descending channel, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent kembali menguat hingga area resisten dari pola descending channel ini teman-teman ya. Area resistennya itu adalah garis hitam yang di atas ya. Oke, kita akan coba tarik Fibonacci retracement dari penguatan sebelumnya teman-teman ya, hingga koreksian terakhir ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, aku tarik garisnya itu ya, tarik Fibonacci retracement-nya itu dari tanggal yang terjadi pada tanggal 31 Oktober penguatannya, dan koreksinya aku tarik yang terjadi koreksi pada tanggal 4 Desember teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan saat ini BitTorrent ya teman-teman ya tertahan di area sub resisten Fibonacci 0,5 teman-teman ya, atau di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp49 teman-teman. Kita memang sempat melihat BitTorrent bahkan naik ya, naik hingga harga kurang lebih sekitar Rp51 teman-teman, kurang lebih Rp51, tapi kita tertahan. Dan hari ini ya
close candle hariannya ya di jam 7 pagi tadi memang kita berada di atas dari Fibonacci tersebut. Dan hari ini kita melihat BitTorrent kembali koreksi. Kenapa koreksi? Pertanyaannya kenapa koreksi ya? Nah, karena kita mendapatkan penguatan teman-teman. Sekitar kurang lebih kalau dari koreksi yang terakhir itu kita mendapatkan penguatan sekitar 59% teman-teman. Ya. Ya biasa saja gitu loh, karena ketika ada penguatan tentunya kita tidak akan ketinggalan dengan koreksinya dulu teman-teman ya. Nah untuk koreksian ini aku rasa kita harus retest dulu ke area support ya di sini. Nah di sini area support sebelumnya sudah dijebol dan juga saat ini yang sudah kita menjadi resisten, dan hari sebelumnya kita sudah break kembali ke area tersebut teman-teman. Dan ada kemungkinan kita akan retest dulu ke area support ini teman-teman di Fibonacci 4.5, di Fibonacci 0.3 di kisaran harga Rp45 ya. Mungkin kita akan retest dulu untuk hari ini untuk melihat apakah support ini kuat untuk menahan pergerakan dari BitTorrent-nya teman-teman. Nah, apabila kita terkonfirmasi kuat teman-teman bisa bertahan di area support ya. Ya, di area support Fibonacci 0,3 ya. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent melanjutkan penguatannya hingga kurang lebih area Fibonacci 0.6 teman-teman ya. Atau kalau dirupiahkan itu di kisaran harga kurang lebih sekitar ya Rp52 ya untuk BitTorrent ya. Oke. Dan bisa saja kita melihat BitTorrent itu menguat hingga kurang lebih kisaran area resisten Fibonacci atau area resisten dari pola descending channel-nya teman-teman ya. Nah, dan juga teman-teman ada peluang untuk kita bisa melihat BitTorrent itu menguat hingga area resisten Fibonacci 0.7 teman-teman. Atau kalau dirupiahkan di kisaran harga sekitar Rp58 ya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya, ini yang menarik untuk BitTorrent. Oke. Kita tidak berbicara mengenai jangka panjang teman-teman ya. Jadi ini untuk analisa teknikal yang trading ya. Nah, jika kita bisa bertahan di area support Fibonacci 0,3 yang sebelumnya sudah dijebol teman-teman, dan kita bisa mendapatkan penguatan kembali ya. Seandainya kita bisa mencapai area resisten ya, resisten Fibonacci 0,7, secara tidak langsung teman-teman kita bisa saja melihat BitTorrent breakout dari trendline ya, trendline resisten pola descending channelnya teman-teman ya. Nah, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent menguat dan juga melihat BitTorrent breakout teman-teman. Nah, seandainya kita mendapatkan hal ini, tentunya kabar baik untuk BitTorrent ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah berganti pola teman-teman. Yang sebelumnya kita mendapatkan pola bisa dikatakan downtrend teman-teman ya. Nah setelah kita breakout, tentunya hal itu bisa dikatakan sebagai pergantian pola ke uptrend teman-teman. Oke. Nah apabila nanti kita benar-benar bisa break dari area resisten ya teman-teman, area resisten pola descending channel ini, dan mungkin nanti kita akan coba retest dulu setelah breakout. Dan apabila retestnya berhasil dan bisa kuat kita bertahan di area resisten yang sudah dijebol yang nantinya akan menjadi support, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent menguat teman-teman ya. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat BitTorrent menguat. Di mana penguatan ini bisa kita ukur dari besarnya pola descending channel teman-teman. Oke, di sini aku coba buatkan dulu garis untuk pola descending channelnya ya. Besaran pola descending channelnya, dan juga aku ganti menjadi warna hitam ya. Aku coba copy paste, kita pindahkan seandainya BitTorrent bisa breakout teman-teman ya, di sini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, seandainya kita breakout, bukan tidak mungkin BitTorrent bisa mencapai target berikutnya teman-teman, yaitu di kisaran Fibonacci resisten 1.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp85 teman-teman ya. Tentunya kalau misalkan kita ambil posisi di harga kurang lebih ya, anggap saja kita ambil di harga Rp37 teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita tahan untuk BTT-nya, kita tidak jual, bukan tidak mungkin kita berpeluang untuk mendapatkan profit kurang lebih sekitar 130% teman-teman. Ini masih analisa ya.
tentunya hal ini bisa saja terjadi dan bisa saja tidak, teman-teman. Jadi keputusan tetap di tangan teman-teman, ya. Ya mungkin teman-teman yang saat ini sudah profit ingin jual, ya terserah teman-teman, kembali lagi ya. Keputusan di teman-teman masing-masing, oke? Nah, untuk peluangnya seperti itu, teman-teman. Ada kemungkinan kita bisa melihat BitTorrent menguat. Dengan catatan haruslah terlebih dahulu bisa breakout dari area resisten yang terbentuk dari pola si descending channelnya, oke? Itu hal yang paling penting untuk BitTorrent. Dan juga saat ini kita mencoba untuk retest ya, dan haruslah BitTorrent bisa bertahan di area support Fibonacci 0.3, teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih Rp45. Supaya apa? Supaya BitTorrent bisa kembali mendapatkan penguatannya. Itu hal penting saat ini untuk BitTorrent ya, yang harus BitTorrent lakukan saat ini, oke? Nah, jadi untuk analisa hari ini mengenai BitTorrent, updatean mengenai BitTorrent aku rasa cukup. Semoga membantu dan juga memperkuat dari analisa yang sudah teman-teman lakukan ya. Harapan saya sih untuk BitTorrent bisa selanjutnya terus mengalami penguatan dan kita bisa mendapatkan profit yang maksimal di BitTorrent, teman-teman ya. Oke. Aku rasa pembahasan BitTorrent aku cukupkan sampai di sini. Semoga bisa membantu buat teman-teman dan juga membantu memperkuat analisa teman-teman. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan untuk koin dan juga token yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin aku bahas untuk koin dan juga token yang teman-teman pegang, silahkan komentar ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar, oke? Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video. Salam sehat, salam cuan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.